Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu dosen Mia Amelia STMT. Perkenalkan, nama saya Tio Ramadan, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, program Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis jurnal ilmiah yang telah saya pelajari sebagai bagian tugas mata kuliah pemodelan sistem. Judul yang saya angkat adalah pemodelan proses assembly menggunakan bahasa sistem dinamik, yang ditulis oleh Teresia Liris Windianingrum dan Petrus Setia Murdapa, dan dipublikasikan pada jurnal Juster atau dengan kepanjangan Jurnal Sains dan Terapan, dan diterbitkan pada tahun 2023. Tujuan saya mempresentasikan jurnal ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis mulai dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil temuan, hingga kesimpulan yang diperoleh penulis, serta memberikan sedikit ulasan atau pandangan pribadi Dan terhadap di sini saya akan relevansi jurnal ini tentang dengan bidang penjelasan keilmuan pemodelan kita. sistem dalam Semoga teknik industri. presentasi ini Pemodelan dapat sistem adalah menambah proses wawasan kita bersama. menyusun representasi abstrak dari suatu sistem nyata untuk memahami, menganalisis, memprediksi, atau meningkatkan kinerja sistem tersebut. Dalam konteks teknik industri, pemodelan sistem digunakan untuk menggambarkan proses produksi, distribusi, logistik, pelayanan, maupun sistem organisasi agar dapat dianalisis secara efisien. Pemodelan sistem dapat dilakukan secara 3. Yang pertama, matematis; yang kedua, simulasi diskrit; yang ketiga, simulasi kontinu. Selanjutnya, di sini saya menganalisis jurnal ilmiah dengan konsep sistem flow diagram atau dengan disebut stock and flow diagram, dengan judul pemodelan proses assembly menggunakan bahasa sistem dinamik, dan penulisnya Teresia Liris Windianingrum dan Petrus Setia Murdapa. Jurnal ini dipublikasikan di Juster atau Jurnal Sains dan Terapan pada tahun 2023. Selanjutnya, tujuan penelitian jurnal ini untuk membuktikan dan menggambarkan bahwa metode sistem dinamik yang selama ini dikenal sebagai alat pemodelan untuk kontinu juga dapat digunakan untuk memodelkan sistem diskrit, khususnya sistem proses perakitan atau yang disebut assembly dalam industri manufaktur. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, membangun model proses assembly satu tahap menggunakan pendekatan stock and flow diagram. Yang kedua, mengimplementasikan model tersebut menggunakan perangkat lunak Vensim. Yang ketiga, menguji dan menganalisis apakah model tersebut mampu merepresentasikan perilaku nyata dari sistem produksi perakitan. Dan yang keempat, menilai kelayakan metode sistem dinamik sebagai alternatif dari metode pemodelan diskrit lainnya seperti simulasi event diskrit atau model matematis. Selanjutnya, jurnal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik berbasis model simulasi. Sistem dimodelkan dengan stock and flow diagram atau yang disebut SFD menggunakan perangkat lunak Vensim. Objek model proses perakitan produk A yang terdiri dari dua komponen M1 dan komponen M2, disusun persamaan matematis dari variabel input-output dan hubungan antar entitas dalam sistem. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Penelitian ini memodelkan sistem perakitan assembly satu tahap menggunakan pendekatan sistem dinamik dengan bantuan stock and flow diagram dalam perangkat lunak. Proses perakitan tersebut melibatkan dua jenis komponen, yaitu komponen M1 dan komponen M2, yang masing-masing harus tersedia dalam jumlah tertentu dalam perakitan dapat dimulai. Model ini diuji melalui dua skenario. Yang pertama, pengujian menunjukkan bahwa proses perakitan hanya bisa dimulai ketika dua stok komponen M1 dan M2
mencukupi. Setelah perakitan dilakukan, stok akan berkurang dan siklus produksi akan mengulangi pola yang sama. Hal ini menggambarkan sistem kinerja dan prinsip pull system atau yang disebut produksi berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, pengujian kedua menunjukkan laju produksi masing-masing komponen sesuai dengan waktu siklusnya. Komponen M2 memiliki waktu siklus lebih cepat dibandingkan komponen M1 sehingga laju produksinya lebih tinggi. Proses perakitan dimulai ketika kedua stok komponen tersedia dan selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi dari kedua pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model berhasil mencerminkan perilaku sistem produksi yang sebenarnya. Model ini tidak hanya akurat tetapi juga fleksibel untuk digunakan dalam eksperimen simulasi lebih lanjut seperti analisis perubahan waktu siklus atau optimasi kapasitas produksi. Dan yang selanjutnya, kesimpulan penelitian jurnal, yaitu bahasa pemodelan sistem dinamik yang umumnya digunakan untuk sistem simulasi kontinu ternyata dapat diterapkan secara efektif untuk memodelkan sistem diskrit seperti proses perakitan assembly satu tahap dalam industri manufaktur. Model yang digunakan dengan pendekatan stock and flow diagram berhasil, yaitu ada 3, menampilkan perilaku sistem yang sesuai dengan kondisi nyata, mampu mempresentasikan alur proses produksi dan interaksi antar komponen dengan baik, serta dapat digunakan untuk analisis seperti lebih lanjut dan pengambilan keputusan operasional dalam sistem produksi. Dengan demikian, metode sistem dinamik dapat menjadi alternatif pemodelan yang layak untuk sistem produksi diskrit, terutama ketika dibutuhkan visualisasi sistem yang mudah dan integrasi analisis berbasis waktu. Selanjutnya ada relevansi. Yang pertama, aplikasi di industri manufaktur, yaitu proses perakitan produk, misal industri otomotif dan elektronik, sangat bergantung pada ketersediaan komponen. Yang kedua, penggunaan SFD memungkinkan manajer produksi memvisualisasikan aliran komponen dan produk, mengidentifikasi bottleneck, serta mengatur jadwal produksi lebih efektif. Yang kedua, keunggulan dibanding metode lain. Lebih sederhana daripada pemodelan matematis antrian yang kompleks. Tidak membutuhkan eksperimen sebanyak simulasi event diskrit, memungkinkan integrasi cepat dengan perangkat lunak seperti Vensim atau visualisasi dan simulasi waktu nyata. Dan contoh di dunia nyata, di pabrik perakitan motor, jika stok knalpot komponen M1 dan mesin komponen M2 belum tersedia, maka unit motor tidak bisa dirakit. Dengan model seperti ini, perusahaan dapat prokes kebutuhan bahan dan menghindari kekurangan stok. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari referensi buku dan referensi jurnal. Demikian pemaparan analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.